suatu saat ada cucu Rasulullah, itu namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya anak orang, salah satunya Hasan Husain. Hasan Husain punya anak yang namanya Ali Zainal Abidin. Jadi pada saat terjadi Karbala, pembantaian cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan sudah meninggal, mati diracun. Tinggal satu anaknya namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu meninggal syahid di Karbala, dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah, di mana kepalanya dipenggal, kita ditombak di anak-anak juga. Ketika terjadi pertempuran di Karbala itu, Sayyidina Husain hanya 70 orang, itu beserta anak, istri, ponakan semuanya cucu Rasulullah semua. Itu dibantai habis, kecuali ada satu anaknya Sayyidina Husain yang hidup. Karena ketika terjadi pembantaian di Karbala itu, anak beliau yang bernama Ali masih kecil itu lagi sakit Pak, jadi nggak ikut di medan perang. Karena yang perang saat itu 70 orang itu bukan orang dewasa semua. Itu ada bocah 14 tahun, ada bocah 15 tahun itu ikut perang, ikut berperang melawan Yazid bin Muawiyah. Singkat cerita, Ali Zainal Abidin ini selamat dari pembantaian Yazid bin Muawiyah. Maka satu-satunya dzurriyyah Rasulullah yang hidup cuma Ali Zainal Abidin dari keturunannya. Cuma satu, Ali Zainal Abidin bin Husain, yang akhirnya sekarang anak pinak. Dan Ali Zainal Abidin inilah nanti akan melahirkan seluruh keturunan Rasulullah. Andaikan Ali Zainal Abidin saat itu meninggal dunia, andaikan hadis keturunan Rasulullah. Nah, Ali Zainal Abidin ini singkat cerita, saya tidak bisa lebih jauh tentang Karbalanya. Ya singkat cerita ada Ali Zainal Abidin ini. Beliau itu dalam sehari semalam sholat itu tak kurang dari 10 rakaat. Maka Ali Zainal Abidin itu disebutnya sebagai as-sajjad. Apa sajjad? Orang yang banyak sujud. Ali Zainal Abidin itu, beliau itu kalau mau sholat itu mukanya pucat, pucat kayak orang ketakutan, pucat pas. Sampai ditanya sama temennya, ya Ali, kenapa sih kamu tuh kalau berkau mukanya pucat? Apa kata Ali? Bagaimana saya nggak pucat? Orang saya akan berhadapan sama zat yang luar biasa. Saya takut ibadah saya nggak bisa saya itu saking takutnya. Karena kalau beliau sudah menyadari ketika sholat dia mau ngapain dia sudah tahu, dia akan berhadapan dengan siapa dia sudah paham. Seperti saja. Nah kemudian terakhir beliau itu punya budak. Dia dengar sebuah hadis dari Rasulullah bahwa kalau memerdekakan budak maka akan bebaskan dari neraka. Terus ditanya sahabatnya, itu hadis dari siapa? Itu hadisnya dari Abu Hurairah. Benar. Udah sejak dengar hadis itu, nah Ali Zainal Abidin punya budak yang ngurus kebun anggurnya, dibebaskan budaknya, kemudian sampai ada keterangan dibekelin Pak, dikasih duit 200 dirham. Ini salah satu contoh yang dilakukan oleh cucu Rasulullah Ali Zainal Abidin dalam memerdekakan budak. Baik, habis ini ada bertanya kan sekarang. Ya. Konsep perbudakan Islam, konsep perbudakan di zaman dulu, zaman jahiliyah itu kan memang sudah jadi tradisi bagaimana seorang itu bisa dijadikan budak? Yang saya pernah dengar itu yang dijadikan budak itu yang tawanan itu yang dijadikan budak. Atau adakah sebab lain sehingga orang itu dijadikan budak? Selain yang sebelum mereka diperdagangkan itu kan sebelumnya tuh ada yang menyebabkan mereka dijadikan ditarik untuk menjadi budak. Yang pertama. Yang kedua, banyak penjelasan di Al-Quran maupun hadis itu kan kalau kita itu bersedekah berbuat baik itu dahulukan itu kerabat terdekat
ke orang terdekatnya, karena itu orang kerabat terdekat itu menjadikan apa yang diberikan oleh orang yang memberi itu menjadi seolah-olah kewajiban. Misalnya ini banyak cerita yang sering terdengar ketika ada orang yang memberikan misalnya kalau misalnya zakat lah, misalnya tahunan misalnya, nanti dia kasih ini ke orang terdekatnya, misalnya ke seputarnya misalnya. Oke, tahun ini dia memang ada rezekinya, dia kasih. Tapi ketika tahun depan tidak ada rezekinya, nanti itu jadi bahan omongan. Bahkan banyak cerita yang menyatakan bahwa tiba-tiba orang-orang yang biasa diberi itu menagih kepada si pemberi ini. Dan cerita seperti itu bukan 1-2 kali terdengar, banyak sekali. Ada orang yang seolah-olah misalnya, ada orang yang misalnya dia membantu orang, misalnya ngutangin orang karena memang dianggap ketika ada orang yang minta utang misalnya, dia minta pinjam uang, karena memang dianggap butuh nih misalnya kerabatnya itu dipinjamkan. Ketika pada saatnya ketika memang ditagih atau gimana, dia yang diberikan ini dia malah itu cuma segitu aja, lu nggak mau berkirakan ini. Atau misalnya nanti kita kasih ini nanti besok diminta lagi dia dengan bermacam-macam. Dan itu hal-hal itu terbanyak terjadi. Untuk kondisi-kondisi itu gimana kita menyikapi? Ya. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, salah satu legasi yang tinggal dari kejayaan peradaban dulu. Kalau misalnya yang non muslim itu banyak sekali mereka membuat legasi itu kayak bangunan yang menjadi menjadi seperti mercusuar mereka, kejayaan mereka, baik itu yang itu yang dengan dia menjadi segala macam, misalnya kayak di Eropa itu yang gereja-gerejanya itu di Islam itu ya ada, tapi jarang sekali itu ada legasi yang betul-betulnya seperti bangunan, sehingga kita tuh sering kali di seolah-olah merasa rendah karena Islam tuh buat apa gitu. Bentuk kejayaan Islam tuh bentuknya dari apa gitu. Karena jarang sekali tuh kita lihat tuh yang peninggalan Islam itu dari segi arsitektur bangunan atau apa itu. Kenapa di Islam itu tidak meninggalkan legasi-legasi seperti itu, Ustaz? Ya, baik. Pertama, masalah perbudakan. Ya. Tidak begitu pasti kapan permulaan perbudakan itu dimulai. Ya. Cuma satu harus dipahami bahwa Allah menciptakan manusia itu memiliki kelebihan yang berbeda-beda, yang memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Baik juga orang karena berbeda dia saling membantu. Nah kemudian akibat keserakahan, kembali lagi nafsu dan sebagainya, dia menekan orang untuk dikuasai, ya, untuk dikuasai. Satu sisi ada orang-orang yang memang butuh makan, tempat tidur dan sebagainya, sampai dia rela memberikan apapun buat orang tersebut. Rela memberikan apapun buat orang tersebut. Awal mulanya begitu. Akhirnya lama-lama ini menjadi sebuah tradisi, kebiasaan. Kalau you punya kuasa, you bisa beli orang. You punya kuasa, you bisa beli orang. Nah kalau sudah seperti itu, jadi manusia dijadikan barang dagangan. Dan ini memang kontradiksi melawan hukum Allah, melawan hukum Allah. Agama Islam tidak membenarkan itu.
Makanya dihapuskanlah perbudakan dari Islam dengan cara tadi. Ya, ada sejarah perbudakan dari dulu, Pak. Ya, dari dulu sudah ada.